Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mada Kartika Sari. Saya perwakilan dari Magister Psikologi Profesi Universitas Islam Indonesia. Dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kajian literatur saya yang berjudul tentang efektivitas terapi zikir istighfar untuk mengurangi gejala gangguan stres pasca trauma pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Latar belakang masalah dari kondisi ini dimulai dari sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Bagi manusia, pernikahan adalah suatu hal yang penting untuk memperoleh keseimbangan hidup. Terwujudnya kebahagiaan juga merupakan harapan utama yang diinginkan oleh suami dan istri. Kebahagiaan pernikahan akan terwujud apabila masing-masing anggota keluarga dapat mengerti, menghormati, dan juga saling menghargai. Selain itu, kebahagiaan pernikahan juga dapat diperoleh dengan cara menyesuaikan diri sehingga dapat membuahkan keputusan yang baik dari masing-masing peran antara suami dan istri. Namun faktanya, perjalanan pernikahan tentunya tidak semudah seperti yang diharapkan. Salah satunya dapat disebabkan karena adanya kekerasan. Pada tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga tercatat memiliki jumlah kasus terbanyak, yaitu 75% atau sejumlah 2.261 kasus. Pada dasarnya, kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan yang bisa dilakukan oleh siapapun, seperti ibu, bapak, anak, atau bahkan asisten rumah tangga. Jika dikaji secara satu persatu mengenai jumlah kasus kekerasan pada masing-masing anggota keluarga tersebut, maka data menunjukkan bahwa kekerasan yang dialami oleh istri menempati peringkat pertama dengan jumlah data sebesar 6.555 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5.114 kasus. Kasus terbanyak selanjutnya adalah kekerasan yang terjadi pada anak. Menurut Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau KPPA, menunjukkan bahwa sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2020 tercatat sebanyak 4.833 kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Namun, data kekerasan yang dialami oleh suami memang tidak banyak dipublikasikan secara umum. Akan tetapi, menurut catatan dokumen Rifka Anissa Women Crisis Center, bahwa hingga bulan September 2020 hanya sekitar 13 kasus kekerasan yang terjadi pada laki-laki di dalam hubungan intim. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyaknya istri yang mendapatkan kekerasan dalam ranah rumah tangga. Adapun beberapa jenis kekerasan yang dapat terjadi dalam ranah tersebut adalah kekerasan fisik, kekerasan mental atau psikis, kekerasan seksual, serta kekerasan ekonomi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara jenis kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim dengan besar jumlah gejala pada gangguan psikologis, yaitu gangguan stres pasca trauma. Fedowski juga menjelaskan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan pada pasangan intim memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar mengalami gangguan stres pasca trauma. Jika kita kaji menurut DSM-5, gangguan stres pasca trauma merupakan suatu gangguan yang memiliki ciri penting atau gejala khas yang muncul setelah terpapar satu atau lebih peristiwa traumatis. Gejala khas tersebut dapat dikategorikan dalam 4 kelompok, yaitu munculnya ingatan kembali atau gejala intrusi, selanjutnya adanya perilaku menghindar dari rangsangan yang mengakibatkan ingatan pada peristiwa traumatis, selanjutnya adanya perubahan negatif pada kognisi dan juga suasana hati, serta meningkatnya gairah dan juga reaktivitas dalam diri individu tersebut. Berbagai intervensi untuk mengatasi gangguan stres pasca trauma telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah terapi dengan menggunakan spiritual. Terapi ini dianggap mampu untuk menyembuhkan gangguan stres pasca trauma secara efektif. Hal ini dikarenakan terapi tersebut mengandung kekuatan spiritual kerohanian yang membangkitkan rasa percaya diri dan juga optimisme untuk kesembuhan. Zikir dengan menggunakan bacaan istighfar menjadi salah satu terapi spiritual Islami yang dapat diuji efektivitasnya dalam menurunkan gejala gangguan stres pasca trauma pada istri yang menjadi korban kekerasan.
Hal ini dikarenakan zikir istighfar dapat menjadi penentram dan sebagai pintu keluar dari permasalahan yang dimiliki pada setiap individu. Menurut Deborah tahun 2018, kondisi trauma yang terjadi pada seorang istri yang menjadi korban kekerasan dapat disebabkan oleh sejumlah serangan emosional ekstrim yang didapatkan dari suami. Sehingga istri merasa sangat takut dan tertekan terhadap keadaan di rumah. Kondisi ini pada akhirnya membuat istri yang menjadi korban kekerasan tersebut mengalami beberapa gejala dari gangguan stres pasca trauma seperti mimpi buruk yang berulang, menjadi lebih reaktif, adanya penurunan konsentrasi, dan beberapa dari istri tersebut juga memperlihatkan perilaku menghindar dari sumber traumatisnya seperti rumah atau suami yang telah melakukan kekerasan kepadanya. Beberapa terapi telah direkomendasikan untuk digunakan dalam penanganan gangguan stres pasca trauma. Salah satu terapi yang paling sering digunakan adalah Cognitive Behavior Therapy atau CBT. CBT merupakan terapi yang menggabungkan antara terapi perilaku dan terapi kognitif. CBT bertujuan untuk memodifikasi penilaian negatif, mengkoreksi memori yang terkait dengan kejadian traumatis, dan menghilangkan perilaku bermasalah pada individu yang mengalami gangguan stres pasca trauma. Terapi selanjutnya adalah Eye Movement Desensitization Reprocessing atau EMDR. EMDR merupakan salah satu terapi yang efektif dan cenderung dapat dilakukan dengan cepat untuk digunakan pada individu dengan gangguan stres pasca trauma. EMDR berfokus pada ingatan-ingatan yang mendasari masalah individu saat ini, situasi dan juga pemicu yang harus ditangani secara khusus, serta mengintegrasikan memori positif untuk menciptakan perilaku adaptif di masa depan. Terapi lain yang direkomendasikan untuk penanganan gangguan stres pasca trauma adalah Prolonged Exposure atau PE. PE telah terbukti bermanfaat bagi para individu dengan gangguan stres pasca trauma di berbagai budaya. PE merupakan terapi dengan strategi umum untuk mengurangi rasa takut atau cemas yang tidak realistis dengan cara menghadapi pikiran, situasi aktivitas, atau orang-orang yang menjadi sumber stresornya. Beberapa terapi di atas memiliki fokus pada perbaikan pikiran atau penilaian negatif, menghadapi ketakutan yang kuat terhadap kejadian traumatis, serta merubah perilaku maladaptif pada individu yang mengalami gangguan stres pasca trauma. Akan tetapi, terapi-terapi tersebut tidak menyertakan aspek spiritualitas pada rangkaian proses yang dilakukan. Padahal menurut McBride dan Armstrong tahun 1995, individu yang mengalami trauma sangat membutuhkan pendekatan secara spiritual dan atau agama. Hal ini dikarenakan individu yang mengalami trauma memiliki perasaan bahwa Tuhan telah mengasingkan dan tidak sayang kepada dirinya. Sehingga individu tersebut mengalami krisis iman dan kekosongan spiritual. Maka dari itu, penting untuk mempertimbangkan manfaat dari komponen spiritual dalam menangani gangguan stres pasca trauma. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan pendekatan spiritual dapat mendorong individu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai petunjuk dalam mencapai tujuan hidup agar memperoleh kebahagiaan serta kedamaian. Salah satu terapi spiritual yang dapat digunakan sebagai upaya penyembuhan gangguan psikologis serta menyempurnakan kualitas hidup manusia, yaitu dengan menggunakan terapi spiritual Islami yang berlandaskan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pada dasarnya, terapi spiritual Islami dapat dilakukan dengan berbagai macam ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah. Namun, dari beberapa ibadah tersebut, terdapat salah satu ibadah yang efektif untuk dilakukan oleh istri yang menjadi korban kekerasan, yaitu dengan melakukan zikir. Hal ini dikarenakan zikir merupakan tradisi ibadah terbaik dan juga paling mudah untuk dilakukan. Selain itu, zikir juga dianggap sebagai pengobatan tanpa menggunakan tindakan medis dan obat-obatan, tanpa efek samping dan juga murah. Zikir yang dilakukan dengan penuh penghayatan akan membawa individu pada kesadaran diri bahwa kejadian yang tidak menyenangkan dalam hidupnya merupakan ujian dari Allah. Sehingga individu tersebut dapat menyadari bahwa ujian yang didapatkannya adalah akibat dari dosa-dosa yang telah diperbuat.
Maka dari itu, individu tersebut akan memiliki dorongan untuk meminta ampunan kepada Allah agar masalah yang dihadapi terasa lebih ringan. Salah satu bacaan zikir yang memiliki manfaat sebagai pengampunan dosa yaitu dengan menggunakan bacaan istighfar. Kalimat istighfar merupakan kalimat yang berfungsi untuk kesembuhan jiwa, karena dengan beristighfar akan mendapatkan anugerah ampunan dari Allah atas penyesalan dari segala dosa yang pernah dilakukan. Maka dari itu, disimpulkan bahwa terapi zikir dengan menggunakan bacaan istighfar merupakan suatu cara atau upaya dengan pendekatan spiritual Islami yang mampu menyadarkan istri korban kekerasan bahwa kesulitan yang dialami adalah ujian dari Allah akibat dosa-dosa yang telah diperbuat. Dengan demikian, istri tersebut akan memohon ampunan kepada Allah sehingga akan menghasilkan kemudahan dalam menemukan jalan keluar dari kesulitan yang selama ini dialami. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.